Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perencanaan bisnis yang pada kali ini kita akan membahas materi strategi bisnis yang merupakan materi pada bab 3. Apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Sekiranya ada 5 materi atau 5 pokok materi. Yang pertama yaitu adalah pengertian dan pokok strategi bisnis. Yang kedua, tipe-tipe strategi bersaing dalam unit bisnis. Yang ketiga, faktor-faktor yang mengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Yang keempat, kita membahas strategi bisnis. Dan yang terakhir, kita membahas atau mempelajari tentang sumber daya pendukung bisnis. Kita masuk ke intinya, yaitu adalah pengertian dan pokok strategi bisnis. Yang pengertiannya yaitu strategi bisnis atau strategi perusahaan merupakan upaya mengubah kekuatan perusahaan agar sebanding atau bahkan melebihi dengan kekuatan pesaing-pesaingnya dengan cara yang paling efisien. Di sini perusahaan mengambil kebijakan yang menjadikan komitmen untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis dan juga mencapai tujuan bisnis. Dengan adanya strategi bisnis, perusahaan mampu menentukan arah perusahaan dengan mengidentifikasikan dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita ke pokok-pokoknya yang sekiranya ada A, B, C, dan D. Yang A itu terkait komitmen akan harga yang rendah dan dengan kualitas yang tinggi. Ini berarti bertujuan untuk menawarkan antara harga dan mutu yang sesuai dengan keputusan konsumen yang biasanya mengedepankan kriteria harga produk yang murah namun kualitas yang tinggi. Selanjutnya, peningkatan efisiensi biaya. Di sini untuk bisa memberikan harga yang murah tadi, maka digantikan dengan mengefisiensikan biaya-biaya pengeluaran perusahaan yang lain, seperti mengefisiensikan biaya operasional, iklan, dan lainnya yang bisa menghemat pengeluaran perusahaan. Lanjut ke peningkatan mutu produk dan pelayanan kepada konsumen. Di sini contohnya adalah peraturan di mana sales penjualan memberikan pelayanan yang ramah, baik itu pada keputusan pembelian ataupun juga kepada komplain dari konsumen yang meminta problemnya untuk diperbaiki oleh salesnya. Dan itu baik itu penjualan atau komplain harus dilakukan dengan pelayanan yang ramah. Selanjutnya yang terakhir, adanya pemusatan penerapan strategi yang di sini merupakan kebijakan internal dan personal ke tenaga kerja atau pegawai yang dimana perusahaan harus memberikan kesejahteraan bagi pegawainya. Karena ternyata kesejahteraan pegawai juga merupakan upaya untuk menarik simpati dari konsumen. Lanjut kita ke tipe-tipe strategi bersaing dalam unit bisnis. Yang pertama itu adalah A, cost leadership strategi dan differentiation strategi. Yang pertama itu adalah pengurangan harga dari seluruh aspek bisnis yang kaitannya dengan strategi distribusi yang mampu menyediakan distribusi produk seluas mungkin. Dan selanjutnya menyembunyikan fitur-fitur produk yang berbiaya rendah yang tujuannya agar konsumen membeli produk-produk yang punya harga tinggi sehingga memberikan keuntungan yang lebih tinggi juga pada penjualan. Yang ketiga, membutuhkan pertimbangan keunggulan market share yang mampu mengakses bahan baku, tenaga kerja, dan input perusahaan yang penting lainnya yang dimana tidak didapat oleh pesaing yang lain karena apabila pesaing yang lain dapat mengakses juga, maka dapat ditiru dan tidak bisa jadi strategi yang efektif. Selanjutnya, yang B, kita masuk strategi fokus. Di sini dideskripsikan strategi ini berbeda dengan strategi di atas karena menekankan pada persoalan cakupan persaingan yang akan dihadapi dan strategi fokus perusahaan untuk lebih memperkecil cakupan persaingan yang akan dihadapi di dalam industri. Dan dengan mempersempit cakupan dan lebih fokus pada satu hal bidang bisnis,
maka diharapkan bisa lebih unggul dari pesaingnya yang menggunakan strategi yang lebih general atau umum yang dengan sistemnya atau kebijakannya memperluas cakupan bisnis ke bisnis apa saja. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Apa saja kira-kira? Dan di sini faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan terkait dua hal, dibagi dua hal. Yang pertama lingkungan mikro perusahaan dan yang kedua lingkungan makro. Yang pertama kita akan membahas tentang lingkungan mikro perusahaan yang meliputi 6 hal. Yang pertama itu adalah perusahaan yang merupakan penjual produk itu sendiri yang juga memiliki strategi pemasaran sendiri. Yang kedua, pemasok atau supplier yang menyediakan bahan baku, sumber daya, yang akhirnya untuk memproduksi barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, para perantara pemasaran yang membantu mempertemukan perusahaan jualan tersebut dengan konsumen. Dan yang keempat itu adalah para pelanggan, yang di sini pelanggan yang menjadi pembeli produk itu sendiri. Dan yang kelima, para pesaing, yang dimana pesaing dapat digunakan perusahaan untuk memonitor atau mengamati segala gerakan para pesaingnya agar memiliki strategi yang lebih kompeten daripada pesaingnya. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat umum yang memiliki perhatian kepada perusahaan, yang perhatian itu dapat memberikan output atau feedback yang positif yang gunanya memotivasi perusahaan, atau bahkan feedback yang negatif pula yang dampak positifnya juga dapat memberikan evaluasi perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan pada lingkungan makro terkait mengenai atau meliputi 5 hal. Yang pertama itu adalah lingkungan demografis atau kependudukan. Di sini mengenai penduduk yang memiliki kaitan dalam hal distribusi secara geografis, usia, suku, bahkan juga struktur agama. Selanjutnya, lingkungan ekonomi yang meliputi sistem ekonomi yang digunakan, kebijakan pemerintah, penurunan pendapatan masyarakat, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan perekonomian. Selanjutnya, lingkungan fisik yang meliputi kelangkaan bahan mentah, peningkatan biaya, peningkatan angka pencemaran, dan bahkan peningkatan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam. Dan selanjutnya, lingkungan teknologi. Di sini meliputi pertumbuhan peningkatan teknologi, kebijakan penggunaan teknologi bagi perusahaan, dan lain-lainnya yang berkenaan langsung dengan teknologi. Dan selanjutnya, terakhir adalah lingkungan sosial budaya, yang di sini meliputi norma dan nilai masyarakat. Nah, yang keempat, kita masuk pada strategi bisnis. Bagaimana caranya? Nah, di sini strategi bisnis dibagi kepada 3 hal. Yang pertama itu adalah budaya perusahaan. Di sini budaya perusahaan adalah kebijakan-kebijakan juga yang diambil perusahaan, itu mencakup inovasi dan pengambilan risiko, perhatian yang rinci dalam hal apapun, baik itu SDM atau sumber daya alam dan sebagainya yang akan menjadi bahan baku. Selanjutnya juga yang menjadi perhatian itu adalah orientasi hasil, lalu ada orientasi pada manusia, orientasi pada tim agar bisa bekerja sama dalam teamwork yang baik, keagresifan baik itu dalam meraih peluang atau keuntungan, dan juga stabilitas baik itu pada keuangan ataupun dalam internal perusahaan. Selanjutnya itu adalah operasional perusahaan, yang di sini rencana operasi dapat diklasifikasikan
menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Dan yang terakhir, strategi perusahaan, di mana strategi perusahaan merupakan strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas. Nah, selanjutnya yang terakhir, yaitu adalah sumber daya pendukung bisnis. Ada 6 tipe sumber daya. Apa saja? Kita lihat. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah banyak yang familiar dengan 6 sumber daya pendukung bisnis ini. Yang pertama itu adalah man atau manusia yang merupakan sumber daya yang paling penting, yang berarti pegawai atau tenaga kerja itu dapat memberikan atau mencapai tujuan perusahaan. Nah, maka dalam hal manusia atau man, perusahaan memberikan concern yang baik atau penting pada aspek manusia ini. Selanjutnya, money atau uang yang di sini dapat untuk biaya tenaga kerja atau biaya pegawai, untuk belanja bahan baku, serta juga mengenai atau memikirkan atau memprediksi berapa keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan. Selanjutnya, itu adalah material atau fisik yang mengenai bagaimana mendapatkan bahan mentah yang termurah yang bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan, itu merupakan mesin atau teknologi. Dan selanjutnya metode yang berkenaan dengan bagaimana pekerjaan itu dapat efektif dan efisien agar segala cara baik itu dalam promosi atau produksi dapat dilakukan lebih mudah karena metode yang sudah tersistem oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu adalah market perusahaan, yaitu adalah market atau pasar, yang di sini market atau pasar berkenaan dengan bagaimana sih perusahaan menguasai pasar dalam memberikan harga dan kualitas yang memikat baik itu apapun kepada konsumen. Sekian pemaparan dari Pak Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya, terakhir Bapak akan memberikan tugasnya. Yang tugasnya itu adalah mengerjakan esai bab 3 dan juga tugas kelompok yang tugas tersebut ada pada link di Google Classroom. Dengan waktu paling lambat mengerjakan seperti biasa hingga minggu depan sebelum hari Senin kita memasuki pelajaran perencanaan bisnis kembali. Oke, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.